Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kepir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat silase plus sebagai solusi untuk pengawetan hijauan makanan ternak atau HMT di musim hujan ya. Jadi kalau di musim kemarau biasanya banyak curah sinar matahari yang panasnya bisa dimanfaatkan untuk pengeringan atau pelayuan rumput dalam waktu cepat ya. Tetapi di musim hujan ini seringkali sinar matahari itu sangat terbatas ya, sehingga kita perlu melayukan rumput ini dalam waktu yang lebih lama ya. Karena di musim hujan itu curah hujannya tinggi sehingga kadar air dalam rumput itu meningkat. Dan ketika dibuat silase, tidak jarang mungkin teman-teman mengalami kegagalan. Kegagalan silase itu bisa ditandakan dengan tercium aroma bau busuk ya. Jadi bagaimana cara membuat silase plus di musim hujan ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, kita ikuti saja dalam tayangan video sebagai berikut. Nah, ini adalah rumput gajah ya yang sudah disabit, diposisikan dalam bentuk berdiri kemudian dicincang ya. Jadi tujuan dicincang tidak dicoper supaya penguapan kadar airnya itu lebih bagus ya. Kalau dicoper itu malah meningkat. Kemudian setelah dicoper kita hamparkan di bawah kipas angin dalam waktu 24 jam saja. Itu biasanya layunya cukup signifikan ya. Nah ini memang pakai kipas angin 2 buah saja untuk mengipas rumput yang sudah dicoper manual pakai sabit tadi ya. Biasanya ini akan cukup layu dalam waktu 12-24 jam saja. Tapi sampai 3 hari juga sebetulnya aman, karena bukan busuk tetapi malah semakin melayu. Nah kemudian kita masukkan ke dalam drum sampai penuh dan diinjak-injak sampai padat ya. Nah ketika dimasukkan ke drum diinjak padat itu akan menyusut turun menjadi setengah biasanya. Nah kita isi lagi rumput yang sudah layu itu, dimasukkan lagi ke dalam drum sampai penuh sambil dipadatkan dengan tangan. Kemudian kita padatkan kembali dengan cara diinjak-injak ya. Jangan lupa pakai sepatu boot supaya tekanannya kuat, dan memang juga kasih informasi bagus bahwa untuk penginjakan itu bukan di tengah tetapi di pinggir ya, supaya padatnya bagus. Nah ini jadi pinggir kiri kanan, kemudian pinggir depan belakang. Dengan cara seperti itu maka padatnya itu lebih merata ya. Kalau di tengah itu biasanya tidak merata, banyak rongga udara di antara pinggir-pinggirnya. Nah, itu sudah 2 kali penginjakan ya. Kemudian kita isi lagi sampai full penuh sambil dibantu dipadatkan dengan tangan. Dan karena kurang cukup kuat dengan tangan itu, kurang cukup padat, untuk yang ketiga kalinya kita injak-injak kembali. Dan biasanya dengan 3 kali proses pengisian dan penginjakan akan diperoleh full penuh sempurna ya dalam kondisi padat. Memberitahukan kembali penginjakannya di pinggir ya, kiri kanan depan belakang. Kemudian setelah diisi penuh drum tersebut dengan rumput dan dipadatkan, kita akan siram dengan larutan probiotik ya. Nah ini yang memang sebut plus karena plusnya itu biasanya disiramnya itu dengan air gula. Nah ini bukan air gula tapi gula plus molasses ya. Nah ini molasesnya barusan untuk 1 drum itu 100 gram ya. Kemudian ditambahkan probiotik, memang menggunakan IM kefir ya. IM kefirnya 1 liter. Jadi bukan air tetapi menggunakan probiotik IM kefir ya. Teman-teman boleh menggunakan yang lain tetapi pasti mahal ya. Silakan teman-teman bisa buat sendiri. Nah dimasukkan ke emrat penyiram, kemudian disiramkan di atasnya yang 1 liter itu ya, larutan antara molasses dan IM kefir itu. Nah kalau sudah disiram, kemudian kita tutup dengan plastik dan ditutup dengan penutup drum ya. Cukup disiram seperti itu saja, tidak usah capek-capek diaduk ya. Nanti dalam waktu 1 hari pun itu pasti sudah turun sempurna sampai ke bawah ya, sudah merambat. Nah, sudah dipadatkan, diinjak, boleh diklaim, tidak pun ini cukup aman ya. Kemudian kita susun rapi. Nah seperti itulah teman-teman bagaimana cara membuat silase plus itu. Nah kita lihat ini contoh
bagus ya palatabilitasnya dimakan oleh ternak kambing perah. Jadi jika pada umumnya membuat silase itu, yaitu jika hanya rumput, maka diperlukan dengan penyiraman menggunakan air plus molasses. Namun pada kali ini Mamang menggunakan molasses yang dicampur dengan probiotik IM Kefir ya. Dengan probiotik jenis lainnya pun bisa ya, tetapi jika murni tunggal tanpa campuran air seperti itu, jelas probiotiknya akan menjadi sangat mahal ya. Sehingga teman-teman solusinya bisa membuat sendiri dengan cara pengkulturan. Nah, cara membuat probiotik IM Kefir sendiri pernah sebetulnya Mamang share ya, bisa dibuka di playlist Tani Ternak yang berjudul cara membuat IM Kefir ya. Atau dengan cara dikulturkan dari probiotik yang ada di pasaran juga, probiotik Tani Ternak untuk peternakan khususnya, itu bisa dikulturkan. Misalkan probiotiknya 1 liter ditambah air 10 liter ditambah molasses sebanyak 2-5% ya. Jadi kalau 10.000 ml dikali 2% berarti sekitar 200 ml molassesnya ya. Kalau maksimal sekali di 5%, 10.000 ml dikali 5% berarti 500 ml molassesnya ya. Molassesnya kalau teman-teman bisa beli bagus, tetapi kalau kesulitan mendapatkannya bisa juga membuat molasses sendiri ya, dari gula pasir atau dari gula merah. Cara membuat molasses juga sudah pernah Mamang share di playlist Tani Ternak yang berjudul cara membuat molasses dari gula pasir ya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau pada saat ini Mamang menyampaikan cara membuat silase plus dimaksud plus yang pertama yaitu airnya diganti dengan probiotik termaksud ya. Kemudian plus yang kedua bahwa pencincangan atau pencoporannya itu dilakukan secara manual karena ini khusus untuk di musim hujan. Kalau di musim kemarau, kadar air dalam rumput itu biasanya cukup rendah ya, dan bisa sangat cepat proses pengeringan atau pelayuannya itu. Ketika misalkan dicoper dengan mesin chopper itu tidak masalah karena kadar airnya sangat cepat sekali menurun ketika dilayukan, misalkan dihamparkan di terik matahari. Setelah cukup layu kemudian dicoper dengan mesin, maka kadar airnya tidak akan terlalu meningkat. Tetapi ketika di musim hujan, maka kadar air dalam rumput itu sangat tinggi ya. Jadi proses pelayuannya sangat lama. Kalau dipaksakan dicoper dengan mesin rumput sementara kadar airnya masih tinggi, itu maka kadar airnya akan semakin banyak sekali, dan ketika dibuat silase maka akan rawan kebusukan ya. Apalagi kalau jenis misalkan rumput odot, itu kadar airnya sangat tinggi sekali, terlebih di musim hujan ya. Makanya dengan proses chopper dicincang manual ini, itu tidak akan keluar kadar air yang sangat tinggi karena ketika dicincang itu tidak keluar air. Tetapi beda hal kalau misalkan dicoper dengan mesin rumput ya, dengan mesin chopper rumput. Jadi bagi Mamang, kalau di musim kemarau dilakukan chopper dengan mesin chopper rumput, tetapi ketika di musim hujan dilakukan dengan chopper manual saja dengan sabit, kemudian dihamparkan tipis di bawah kipas karena sinar matahari itu jarang di musim hujan ini dan rawan cepat hujan. Maka dengan proses kipas ini dalam waktu 12-24 jam itu sudah turun signifikan, asalkan jangan terlalu tebal ya. Jika terlalu tebal, maka akan dibutuhkan waktu lebih lama. Biasanya dalam waktu 1-3 hari kadar airnya signifikan menurun ya. Nah, setelah menurun, maka barulah kita lakukan pengisian ke dalam drum, dipadatkan dan disiram dengan probiotik plus molasses tadi ya. Kemudian berapa lama ini bisa bertahan? Sebetulnya kalau kadar airnya sudah sangat turun dan proses pengipasan itu cukup lama, itu bisa tahan berbulan-bulan ya. Tetapi misalkan kalau sangat mendesak sekali, Mamang pun sudah melakukan pengujian kalau sangat mendesak bahkan tanpa pengipasan, baru disabit asalkan tidak ada hujan saja. Jadi disabitnya itu jangan pas ketika sedang hujan ya, karena kita pun sulit kan kalau nyabit sedang hujan. Asalkan disabit misalkan di jam 10, jam 11 dan tidak sedang hujan, habis disabit langsung saja
chopper manual pakai sabit dan langsung dimasukin ke drum tanpa dikipas dulu, itu bisa saja aman. Tetapi waktu dimasukkan di dalam drumnya itu waktu penyimpanannya ya, setelah dibuat silase proses seperti itu tidak lebih dari 1 minggu. Dan insya Allah ini aman, sudah memang buktikan ya. Bahkan baru 12 jam pun dimasukkan ke dalam drum itu sudah cukup wangi, palatabilitasnya bagus, dan tidak ada efek buruk, baik mencret, kembung, dan lainnya tidak ada efek buruk ke ternak. Walaupun dalam waktu baru 12 jam saja. Nah, dengan proses seperti itu aman dalam waktu sampai 1 minggu. Diharapkan kalau proses cepat seperti itu, yang tanpa pelayuan dulu, itu tidak lebih dari 1 minggu. Yang paling bagusnya memang hanya menggunakan 3 hari sampai 7 hari saja. Jadi bikin stok silasenya itu tidak lama-lama. Cukup untuk menyediakan stok selama 1 minggu. Misalkan sekarang hari ini memang membuat 25 drum, itu cukup untuk 1 minggu. Nah, yang paling enak itu biasanya antara 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari biasanya kalau dadakan seperti itu, yang tanpa dilayukan dulu, itu kadar airnya menjadi lebih tinggi ya. Kalau antara 3 sampai 7 hari itu cukup bagus ya. Baik dari aromanya, rasanya, maupun palatabilitasnya. Demikianlah teman-teman sekalian yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan pengalaman Mamang ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para peternak kambing perah dan ternak ruminansia sejenis, baik besar maupun kecil. Khususnya para peternak kecil ya, yang tidak memiliki mesin teknologi tinggi yang harganya juga tinggi. Seperti untuk pengeringan dengan menggunakan mesin yang cukup mahal, kita mungkin untuk peternak kecil khususnya bagi Mamang itu sulit untuk menjangkau dan melaksanakannya karena tidak cukup efektif dengan jumlah ternak yang tidak sepadan ya. Demikian yang bisa Mamang sampaikan saat ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.